Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dukungannya untuk channel ini. Dengan cara setelah nonton video ini tekan subscribe, aktifkan lonceng, like, komen, dan share. Akidah seorang mukmin. Akidah seorang mukmin. Seorang mukallaf minimal harus meyakini tafsiran dari kata-kata, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Jika ia membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia juga harus membenarkan dia dalam hal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Zat yang Maha Hidup, berkuasa, mengetahui, berbicara, dan berkehendak, tak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat. Namun, ia tak harus meneliti hakikat sifat-sifat Allah tersebut serta tak harus mengetahui apakah kalam dan ilmu Allah bersifat kadim atau baru. Bahkan, tak jadi masalah walaupun hal ini tak pernah terlintas dalam benaknya sampai ia mati dalam keadaan mukmin. Ia tak wajib mempelajari dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ahli kalam. Selama hatinya meyakini al-haq, walaupun dengan iman yang tak disertai dalil dan argumen, ia sudah merupakan mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membebani lebih dari itu. Begitulah keyakinan global yang dimiliki oleh bangsa Arab dan masyarakat awam, kecuali mereka yang berada di negeri-negeri di mana masalah-masalah tentang kadim dan barunya kalam Allah, serta istiwa dan nuzul Allah, ramai diperdebatkan. Jika hatinya tak terlibat dengan hal itu dan hanya sibuk dengan ibadah dan amal salehnya, maka tak ada beban apapun baginya. Namun, jika ia juga memikirkan hal itu, maka minimal ia harus mengakui keyakinan orang-orang salaf yang mengatakan bahwa Al-Quran itu kadim, bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk, bahwa istiwa Allah adalah benar, bahwa menanyakan tentangnya adalah bid'ah, dan bahwa bagaimana cara istiwa itu tidak diketahui. Ia cukup beriman dengan apa yang dikatakan syariat secara global, tanpa mencari-cari hakikat dan caranya. Jika hal itu masih tidak berguna juga, di mana hatinya masih bimbang dan ragu, jika memungkinkan, hendaknya keraguan tersebut dihilangkan dengan penjelasan yang mudah dipahami walaupun tidak kuat, dan tidak memuaskan bagi para ahli kalam. Itu sudah cukup dan tak perlu pembuktian dalil. Namun, lebih baik lagi kalau kerisauannya itu bisa dihilangkan dengan dalil yang sebenarnya. Sebab, dalil tidak sempurna kecuali dengan memahami pertanyaan dan jawabannya. Bila sesuatu yang samar itu disebutkan, hatinya akan ingkar dan pemahamannya tak mampu menangkap jawabannya. Sebab, sementara kesamaran tersebut tampak jelas, jawabannya pelik dan membingungkan sehingga sukar dipahami akal. Oleh karena itu, orang-orang salaf tak mau mengkaji dan membahas masalah ilmu kalam. Hal itu mereka lakukan untuk kepentingan masyarakat awam yang lemah. Adapun orang-orang yang sibuk memahami berbagai hakikat, mereka memiliki telaga yang sangat membingungkan. Tidak membicarakan masalah ilmu kalam kepada orang awam adalah seperti melarang anak kecil mendekati pinggir sungai karena takut tenggelam, sedangkan orang-orang tertentu diperbolehkan karena mereka mahir dalam berenang. Hanya saja, ini merupakan tempat yang bisa membuat orang lupa diri dan membuat kaki tergelincir, di mana orang yang akalnya lemah merasa akalnya sempurna. Ia mengira dirinya bisa mengetahui segala sesuatu dan dirinya termasuk orang hebat. Bisa jadi, mereka berenang dan tenggelam dalam lautan tanpa ia sadari. Hanya segelintir orang saja dari mereka yang menempuh jalan para salaf dalam mengimani para rasul serta dalam membenarkan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang diberitakan rasulnya, di mana mereka tak mencari-cari dalil dan argumen, melainkan mereka sibuk dengan ketakwaan. Demikianlah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para sahabatnya sibuk berdebat, beliau marah hingga memerah kedua pipi beliau, dan beliau berkata, "Apakah kalian diperintahkan untuk ini? Kalian mengumpamakan sebagian isi kitabullah dengan yang lain. Perhatikan, apa yang Allah perintahkan pada kalian kerjakanlah, sedangkan yang dilarang kalian tinggalkan." Ini merupakan peringatan terhadap manhaj yang benar. Lengkapnya, hal itu kami jelaskan dalam kitab Qawaid al-Aqaid. Mohon maaf dari saya, bila ada kesalahan, mohon kritik dan sarannya tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.